Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cuko. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cuko, cerita untuk kaula muda. Dari semalam selalu mantengin media sosial nih, terutama TikTok ya. Ternyata ada berita yang viral, yang menarik banget ya, tentang dokter di salah satu rumah sakit. Kita lihat dulu videonya. Oke, itu Sobat Cuko ya. Dari video ini kita melihat ada captionnya nih. Ada yang kenal nggak dengan Dr. Amrizal? Beliau berhati malaikat walaupun udah tutup, tetap melayani pasien. Video ini sempat viral di TikTok dengan viewers 511,8 ribu dan 13,1 ribu like dan 606 komentar. Tetapi bingung ya, ada apa sih video ini? Langsung saja kita datangkan, sudah hadir di studio Cuko di TVRI Sumatera Selatan, Dr. Amrizal. Kita sambut. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sepertinya sibuk. Baru pulang praktek ini Pak Dokter? Belum, berarti mau praktek nanti ya? Di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah, jeda. Dok, tadi saya dari semalam melihat, wah, ini ada yang viral banget, Dok. Ada apa yang terjadi ini, Pak Dokter, dengan video viral 511 ribu dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Pak Dok? Dwiki ya? Iya. Terima kasih. Jadi, sehubungan dengan viral TikTok, kenapa ya? Aku juga nggak paham. Jadi, dibilang kejadian, ya enggak ya. Ya, pertama-tama mungkin saya sampaikan di sini, saya ini masih beraktivitas hari ini ya. Kebetulan ada permintaan, ya saya minta waktu jangan terlalu lama, ya masih menuliskan pekerjaan di apa nih, podcast. Di podcast ya. Cuko ya. Cuko. Harusnya tapi ada BPMP ini. BPMP ada Cuko. Nah, inilah hebat TVRI. Cuko ada BPMP ini. Artinya Cuko dapat Cuko. Tengah dua. Ya, pertama-tama perlu kami sampaikan, saya sampaikan dalam hal ini, Dwiki ya. Saya itu tidak paham dengan istilah TikTok. Oke. Karena saya tidak terlalu familiar ya dengan media sosial seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan isi dari apa yang disampaikan tadi, saya baru tahu tadi pagi, katakan secara resmi ya. Iya. Tapi malam itu sudah pernah dengar, tapi saya tidak sempat buka. Kemudian diberitahu oleh keluarga, dan ini anak saya gitu ya. Karena kita tahu anak muda kan, selalu buka. Terus saya lihat, yang saya lihat itu sebenarnya bukan dari TikToknya ya. WA yang masuk ke saya. Oh, oke. Berarti mengirim video itu ke WA Pak Dokter ya? WA. Di WA. Jadi para teman-teman, sahabat, dan pasien-pasien sendiri yang mau WA saya gitu ada gitu ya. Bilang, dokter masuk TikTok. Nah, jadi agak bingung ya. Kapan orang membuatnya? Sampai saat ini pun siapa yang membuatnya saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan saya tidak mau tahu karena dikirain nanti ada apa-apa gitu ya. Padahal isi konten kejadian yang sudah saya simak, tadi ya sudah dibacakan oleh Dwiki itu ya itu biasa saja kan. Jadi pekerjaan rutin, jadi yang kewajiban kita sebagai seorang dokter seperti halnya sejawat-sejawat lain, sama seperti saya ini. Jadi baik yang sudah senior, guru-guru kita, para profesor,
kita juga dan para adik-adik kita, bahkan sampai mahasiswa pun kedokteran terutama yang ada di Untri, yang ada di Muhammadiyah, itu seharusnya memang begitu caranya artinya. Jadi makanya saya tidak terlalu ambil pusing, bahkan tidak terlalu kaget juga. Ya karena itu keikhlasan atau etika kita dalam menjalankan tugas. Dalam sumpah dokter itu kan sudah jelas kan, memperlakukan orang sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kode etik di kode etik kedokteran itu sudah tertulis atau terpapar di situ. Yang walaupun tidak terlalu paham dengan kode etik itu, pada umumnya namanya kita sudah bersumpah bahwa untuk melayani dokter itu kan ada sumpah pertama yang sekali kita ucapkan pada saat kita menjadi dokter umum. Saya bersumpah, nah kan gitu kan. Jadi artinya kita ingat aja itu. Kesabaran, keikhlasan, bahwasanya kita memang tugas dan kewajiban kita, dimana kita juga tahu bahwa orang atau masyarakat atau pasien khususnya itu membutuhkan kita pada saat itu. Jadi biasa saja. Jadi kejadian malam itu pasien sudah saya suruh tutup, artinya karena ada pekerjaan lain. Kalaupun ada, saya bilang silakan daftar, nanti tolong kalau yang mau nanti hari Kamis pagi ya. Menunggu ya dok ya. Kita layani gitu ya. Tutup. Nah ternyata ada yang datang yang perlu betul-betul butuh gitu kan, mau ketemu. Ya suruh masuk aja gitu. Karena sudah menunggu tadi ya doknya. Sudah menunggu tadi. Itu pasien baru datang. Kalau yang menunggu memang sudah habis, yang baru daftar itu diarahkan nanti hari Kamis pagi karena tidak terlalu emergensi. Nah ini baru datang infonya dari perawat. Gimana dok? Ya sudah termasuk. Soalnya sudah didorong kan? Nggak lama itu sebentar ya. Kita evaluasi, kita berikan pengobatan dan kita arahkan bagaimana planning ke depannya untuk bapak atau pasien ini. Ya sudah, saya keluar gitu kan. Agak buru-buru juga keluar kan? Karena ada kegiatan lain ya. Kerjaan lain di mana pada saat itu ada anak saya mau cabut gigi, mau minta temenin gitu kan. Buru-buru. Tahu-tahu muncul itu. Iya, jadi yang tadi dokter katakan ini adalah hal yang biasa dan memang harus dilakukan. Tapi kita melihat dok, kalau dari komentar tadi dok, semoga dokter Indonesia semuanya seperti ini, ikhlas dan lain-lain. Menurut fenomena ini, apakah masyarakat menilai semua dokter tidak seperti itu dok? Gimana dari kacamata dokter? Jadi kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa itu memang sudah merupakan kewajiban bagi seorang dokter, apapun bidang profesi spesialis dokter tersebut, ya. Kaitannya kalau kita kaitkan, apakah ada yang seperti itu? Ya enggak lah, ya. Itu hanya kita ambil sebagai motivasi kita aja. Motivasi bahwa kita memang jangan lupa dengan sumpah dokter. Jangan lupa kode etik dokter, jangan lupa bahwa kita sudah berniat dan kita harus sabar, ikhlas untuk melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dokter itu kan cuman bersifat, artinya hanya bersifat istilahnya tuh apa namanya, ikhtiar kan? Jadi kembali niat, ikhtiar, kembali doa. Hanya Allah yang akan memberikan apa yang kita niatkan, apa yang kita minta dalam doa itu. Itu hanya sebagai perantara ya dok? Perantara. Jadi jangan lupa itu. Sehingga kalau kita tidak lupa itu, mungkin yang harapan dari apa yang isinya tadi, insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi dalam tanda kutip, dokter itu kan manusia juga. Nah ini dok. Ada naik turun atau pasang surutnya. Tapi kalau kita ambil hikmahnya dengan kejadian ini, artinya kita terus dipacu untuk tetap bermotivasi ya, sesuai dengan niat kita awal tempoh hari kejadian. Dan kan tidak jarang juga ada yang viral tuh yang tidak baik.
Betul. Semua profesi termasuk dokter. Gitu. Baik viral yang baik, yang bagus katakan di mata masyarakat maupun yang tidak baik sama. Itu memberikan kita motivasi untuk selanjutnya kan. Iya. Artinya kondisi seperti ini berarti kita khususnya saya atau semua sejawat semua rekan-rekan dokter lain di seluruh Indonesia khususnya artinya memberikan kita motivasi aja kita. Jangan lupa atau dalam tanda kutip gitu kira-kira gitu kan. Itu yang perlu kita ambil hikmahnya. Oke. Adapun yang memuji 99% itu ya kita selalu bersyukur aja artinya kan. Tetapi kita tidak akan lupa bahwa sampai akhir ayat pun ini akan tetap kita laksanakan gitu. Gitu kan? Luar biasa. Iya karena saya sepakat dengan dokter jadikan momen viral ini ya dok ya menjadi motivasi untuk dokter-dokter yang lain gitu kan karena saya meyakini beritanya tidak mungkin viral kalau orang tidak tahu dengan dokter Amrizal gitu. Dari 600-an orang yang komen itu rata-rata tahu semua dengan dokter Amrizal gitu, bahkan ada dari luar kota nanya mau prakteknya di mana aja gitu, mau bawa orang tua, bawa keluarga dan nanya spesialis apa gitu kan. Nah mungkin dok melalui podcast Cuko ini dok, saya ingin bertanya dengan dokter, sebenarnya dokter Amrizal ini di spesialis apa dok? Iya, saya ini kan spesialis penyakit dalam, subspesialisnya kardiovaskuler, jadi jantung dan pembuluh darah. Dan itu saya juga sampai saat ini dok ya, profesi dokter tuh masih banyak banget diminati sama generasi untuk kaula muda saat ini gitu kan. Nah untuk dokter sendiri, kenapa memilih menjadi dokter? Nah, kalau istilah ditanya kenapa memilih, ya itu sering ditanya ya. Bukan hanya saya ditanya, kawan-kawan sejawat lain pasti kadang-kadang tetap ada yang bertanya, baik secara formal maupun informal, kenapa memilih? Ya tentunya secara idealnya kita nih harus ada pilihan ya. Iya. Milih A, milih B, milih C. Kadang ada kejadian yang termotivasi. Nah kalau saya memang tidak tahu kenapa, kalau ditanya kenapa ya nggak tahu, karena senang gitu ya. Awalnya gitu ya. Jadi dengan senang itu sehingga kita bisa tes, bisa masuk waktu itu ya. Kemudian berlanjut ngambil spesialis, kemudian ngambil lagi subspesialisnya, dan sampai saat ini saya tetap menjalankan sesuai dengan profesi yang ada, terutama di bidang penyakit dalam secara umum khususnya kardiovaskuler itu. Jadi tidak ada hal khusus bahwa ya saya harus ngambil ini karena tidak ada. Mungkin ada sejawat lain yang artinya memang ada kondisi khusus dan tanda kutip bahwa saya harus masuk kedokteran. Yang jelas saya sering juga karena membimbing para mahasiswa koas ya, sering menyampaikan bahwa insya Allah kalau jadi dokter kita akan ditempatkan yang layak ya, baik di dunia dan akhirat. Amin. Ya, ini karena memang profesi yang sangat mulia ya dok ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Oke dok, tapi gini, pasti kan kita kembali ke anak muda ya dok ya, karena kita cukup ini kita akan membahas tentang yang viral yang tentang anak muda gitu. Dari kacamata dokter, zaman sekarang ini makanan sudah susah untuk mencari yang sehat dok, karena tadi dokter di spesialis penyakit dalam kan. Ya. Untuk generasi saat ini apa yang perlu dikhawatirkan atau yang dihindari dok? Ya, terima kasih Ricky. Jadi saya koreksi sedikit ya. Yang disampaikan tadi sebenarnya makannya itu bukan tidak sehat. Ya. Tidak sehat dalam arti kata bahwa para penjual sudah berusaha. Tetapi yang kita lihat makanan-makanan yang sekarang beredar yang baik dibeli maupun langsung maupun pakai GoFood yang ada itu mungkin tanpa melihat kandungannya. Oke. Nah, kandungnya misalnya banyak karbohidrat, lemak,
protein tanpa keseimbangan dari karbohidrat, lemak, protein ini. Ya, kita tetap boleh makan itu. Tetapi yang perlu diingat, yang paling penting adalah seberapa banyak kita makan itu. Ya kalau kita makannya tidak berlebihan, biasa aja gitu. Kita ini kadang-kadang hawa nafsu tadi, satu porsi misalnya dihabisin. Padahal dalam satu porsi itu kalau dihitung jumlah kalori, jumlah lemak, proteinnya itu sudah berlebihan. Jadi kalau kita termakan tidak bisa menghindari kondisi yang seperti ini ya, kalau bahasa Palembang itu berejo-rejo makan gitu ya. Jangan banyak nian, jangan berlebihan. Kan kita ingat syariat Nabi itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, betul. Artinya itu sebenarnya diet. Boleh makan apa saja, tetapi jangan berlebihan. Orang diabetes bukan tidak boleh makan karbohidrat, nasi contohnya gula, tetapi jangan banyak kandungan gula dan nasi itu misalnya, sehingga karbohidratnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Orang hipertensi misalnya, jangan makan asin, bukan jangan berlebihan, secukupnya. Kalau jangan sama sekali, kurang. Oke, ada masalah konsumsi baru makanan yang kita makan sehari-hari itu. Ya, jadi diet itu bukan tidak boleh, tetapi jangan berlebihan. Gitu. Oke. Kita bandingkan bulan puasa, kita kan tidak berlebihan, enak. Tapi pas sudah malamnya kalau berlebihan, tersandar. Tedede ya. Oh iya, jadi boleh, tetapi kita harus melihat komposisi kandungannya tadi ya dok ya, karbohidrat, lemak, protein. Oke lah, kita tambah melihat itu, yang penting jangan banyak. Jangan banyak. Kalau satu porsi yang dijual itu pasti berlebihan kandungan karbohidratnya, lemaknya, proteinnya. Apalagi jajanan anak sekarang nih dok, seblak, bakso, apa bakso aci ya gitu-gitu kan, itu kan apa ya, banyak menggunakan MSG dan lain, itu pun berarti tidak apa, jangan berlebihan ya dok, jadi kurang-kurangin gitu. Jangan berlebihan. Sudah lah, kalau kita mau pengen makan aja separuh. Separuhnya besok. Disimpan, yang penting untuk ngilangin nafsu. Dok, tapi penyakit apa yang sering banyak ditemui di anak muda ya dok ya? Karena baik lagi ke anak muda nih dok. Penyakit kalau ya mungkin repot deh kita menghitung berapa sih komposisinya, udah makan aja lah, penting kenyang gitu kan. Nah, dampaknya penyakit apa yang nanti akan dialami dok? Mungkin bukan sekarang, tapi 10 tahun 20 tahun ke depan kan. Pertama, kalau anak muda ini kita bicara apa istilahnya Gen Z ya. Seumur saya nih dok. Itu terutama dengan jenis kelamin perempuan, itu biasanya yang banyak makan tuh asam. Asam pedas, asam pedas, soda, gas. Oh benar ini Pak, rujak, seblak. Asam lambung nantinya larinya. Belum itu, nanti pada usia lanjut makannya juga tidak seimbang. Tadi yang kita bicarakan, lemak, karbohidrat, lemak, protein, bertambah usia ya, bertambah juga kondisi tubuh yang sudah makin menurun, larinya bisa ke jantung. Sekarang trennya kan, kalau dulu penyakit jantung koroner itu umur dewasa tua. Laki lebih dari perempuan, laki-laki. Nah, sekarang itu sudah berubah. Mulai dari dewasa muda atau mulai dari muda untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dulu kalau sudah menopause katanya, itu lebih prevalensi lebih tinggi. Tapi sekarang tidak. Yang belum menopause pun sudah mulai terjadi. Bisa terkena jantung koroner. Iya. Itu yang tadi kita bicara masalah pola makan tadi. Gitu. Berarti itu ya yang paling banyak temui berarti asam lambung dan jantung ya dok? Iya. Kalau muda kan cenderung asam lambung dulu kan. Iya, anak muda tuh banyak banget dok sekarang, istilah tuh GERD. Sedikit kita sudah mulai ketemu bahwa itu sudah ada penyakit jantung koroner pada anak muda. Saya pernah ketemu. Di usia berapa dok? Sering. Di usia 20. Oh wow. Udah. Sampai tidak percaya. Ya itu balik ke pola makan tadi, Yuki ya.
Kalau mau coba silakan. Jangan dong. Jangan dong. Ini saya memang harus ngurangin ini dong. Ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bukan tidak boleh. Oke, berarti ya anak muda ya, Sobat Cuko tuh jangan makanan dikontrol-kontrol tuh ya, kalau nggak mau kena asam lambung sama jantung ya. Jadi cuma 2 ini ya penyakit yang perlu yang banyak ini dok ya, timbul ya muda ya. Jadi kita kaitkan dengan pola makan kan. Ya. Kalau masalah infeksi segala macam itu sudah beda lagi. Ya. Dok, tapi saya bisa bilang overweight ya saya dok ya. Saya tinggi 183. Sekali konsultasi nih dok. Berat saya 103 sekarang. Overweight. Iya, overweight kan. Nah, yang sedang viral sekarang yang mau saya tanyakan intermittent fasting. Artinya apa kalau intermittent? Jadi dia ada jendela makan nih dok. Jadi boleh makan jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Terus nanti kalau udah menikah nanti jam 9 sampai jam 3 sore. Terus nanti ada yang cuman jendela makan sampai puncaknya cuma 1 jam. Nah ini kalau dari sisi medis nih dok, dari kesehatan apakah ini bagus? Saya kira bagus juga ya, karena diatur namanya. Istilah intermittent itu kan ada gelombang. Iya. Kalau lawannya remittent. Iya. Lawannya lagi continue kan, tetap aja banyak terus ya. Nah kalau yang intermittent, kalau ambil bahasanya ya artinya banyak, nah, ditentukan dari jam makan kira-kira. Artinya pas ujung, contoh di malam dia sedikit mungkin, ya. Itu intermittent, naik turun. Tapi secara umum khusus atau secara pola tetap ngacunya bahwa yang seperti kita bicarakan tadi, jangan berlebihan. Kalau dibilang intermittent, kita sudah diberi kebiasaan kan, pagi siang malam. 3 kali kan? Pagi makan, diantaranya tidak makan, siang makan, diantaranya makan, malam makan. Itu intermittent sebenarnya. Tetap polanya tuh jangan berlebihan. Balik lagi ke awal, jangan berlebihan itu. Iya. Puasa aja kan intermittent. Iya. Suruh makan pagi, istirahat dulu sampai siang, nanti sampai sore istirahat. Sorenya banyak, percuma. Malamnya juga pas makan sahur banyak lagi, percuma juga. Kan berlebihan kan? Iya. Oke. Itu ada pola juga yang pernah saya dengar dan baca, bahwasanya pagi tidak perlu makan. Siang makan, sore atau malam makan, boleh juga. Tetapi tetap intinya jangan berlebihan. Percuma pakai pola naik turun, tapi pas naik itu banyak. Kelebihan, kacau juga di dalam. Nah, sudah nak puasa jadi makan banyak salah juga berarti gitu ya. Disimpan banyak-banyak. Iya. Cuma. Oke, berarti cukup ya teman-teman mau intermittent fasting ya, mau jajan apapun ya, bebas jadi ya dok ya. Penting semuanya diatur, dikontrol, ada batasan. Gitu. Oke, dok, terakhir mungkin ada pesan khusus nih untuk dokter, terutama untuk anak muda ataupun bahkan kalau yang mau konsul dengan dokter, di mana sih mau ketemu sama dokter nih? Boleh dok, mungkin silakan. Jadi kita kembali lagi ke khusus anak muda aja ya. Iya, boleh. Anak tua nggak usah. Boleh, anak tua aja. Pertama-tama kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi kesehatan itu kan tergantung dari pola istirahat, pola makan. Balik lagi pola makan kan. Kita istirahat misalnya. Pada pekerjaan tertentu kan tentu ada waktu istirahat walaupun sebentar. Kemudian cukup tidur ya, berapa tidur minimal 5 jam 4 jam cukup. Asal betul-betul tidur. Kan tidur itu ada definisinya kan, lalap. Nah, jadi mungkin ada yang minum pelalap gitu. Nah yang berikutnya bahwa kita harus menjaga pola makan. Kembali lagi, silakan makan, umpamanya kita sepakat 3 kali sehari, tapi jangan berlebihan. Untuk mencegah kondisi-kondisi di kemudian hari, terutama bagi anak-anak muda. Ya.
bukan melarang untuk belanja GoFood ya. Gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi untuk sobat Cuko ya, tetap ingat pesan dari Dokter Amrizal, dokter viral nih ya. Karena ketulusannya, karena kebaikannya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan begadang dan menjaga pola makan. Gitu ya dok ya. Oke. Baik, Dokter Amrizal, terima kasih banyak dok. Saya doakan semoga berita viral ini menjadi motivasi untuk teman-teman dokter atau teman-teman nakes yang lain untuk berbuat tulus benar-benar dari hati untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ya dok ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Sobat Cuko, terima kasih. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.